Wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina nurullah habibullahi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru saya, guru mulia Al-Habib Hasim bin Muhammad bin Habib Soleh Al-Hamid Tanggul. Semoga seluruh juriyah, seluruh keturunan Habib Soleh dan seluruhnya yang hadir di sini dan seluruh keluarga kita kelak husnul khotimah. Kubur kita Allah jadikan taman surga. Allah masukkan kita ke surganya bi ghairi hisab. Allah berikan kita derajat yang wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Amin. Si fulan berada di satu tempat. Ketika si fulan berada di satu tempat, tempat itu kebakaran. Tongkat saya mana? Biar lebih keren. Ketika di satu tempat itu kebakaran, si fulan lari tunggang langgang menyelamatkan diri karena dia nggak mau terbakar. Lalu si fulan berada di tempat yang lain lagi, tempat itu kebanjiran. Si fulan nggak bisa berenang, dia kebetulan pegang handphone, minta bantuan sos. Datang perahu, teman-temannya nyelamatin dia. Nah, lalu ketika si fulan rumahnya kebocoran, hujan lebat, gentengnya merosot bocor, si fulan dari tempat tidurnya bisa bergeser supaya nggak kegerisan itu hujan. Tetapi ketika si fulan sudah di dalam kuburnya kebakaran, dia nggak bisa lari. Kuburnya kebanjiran, dia nggak bisa lari. Kuburnya kegerisan, dia nggak bisa lari. Itu si fulan dia tidak bisa WhatsApp ke keluarganya yang di dunia minta tolong, nggak bisa. Selesai. Yang bisa menolong dia kecuali cuma Allah Subhanahu wa taala. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kata mayit, seandainya engkau tunda ajalku sesaat saja, aku akan bersedekah dan beramal yang soleh. Kenapa bersedekah? Karena ketika sudah di dalam kubur Allah perlihatkan begitu besarnya sedekah. Nah, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar suara Al-Fakir, hati-hati dengan ini. Pinjam, Pak. Hati-hati dengan setan gepeng ini. Ini setan gepeng bahaya. Lagi anak lihat macam-macam keluar perempuan telanjang. Benar? Kita nggak minta tahu keluar. Ya, benar. Benar nggak? Ente sudah lihat nggak? Sudah lihat nggak? Mulai sekarang tobat. Takutnya saat nanti sakaratul maut mau mengucap la ilaha illallah, ingat itu gambar. Bahaya, mustahil itu tidak terjadi. Bertobat. Benar? Benar nggak? Benar. Bertobat, hijrah, tinggalkan kemaksiatan menuju kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setan gepeng manfaat sebenarnya cuma buat telepon, tapi direkayasa sedemikian rupa sehingga suami istri banyak yang bercerai gara-gara si setan gepeng. Saya agak semangat, Bet, kurang bensin, Bet. Semangat, ngantuk nggak? Nanti yang mau tongkat saya kasih. Mau nggak? Mau. Ini tongkat kalau bakar sate kurang kayu bisa dibakar buat bikin sate. Tapi yang mau tongkat ini bayarnya sholat tahajud, baca surah Al-Kahfi sama sajadah.
Itu harganya itu tongkat. Dan tongkat ini nggak ada apa-apanya, cuma penyemangat saja. Ini sunnah Rasulullah SAW. Yang berani sholat tahajud seperti itu boleh ambil. Kalau nggak berani sholat seperti itu jangan diambil. Sholatnya sampai meninggal. Kenapa begitu? Ada seorang nenek, dia berwasiat kepada cucunya seorang kiai. Nanti ketika saya meninggal, tolong kubur saya ngajiin 7 hari. Gak lama itu nenek meninggal. Dilaksanakan itu wasiatnya oleh cucunya. Lalu hari kelima cucunya bermimpi itu nenek ada di istana yang indah di akhirat. Lalu itu si cucu bertanya, "Nek, kapan kembali lagi ke dunia?" "Gak mau, di dunia ripuh." Nah, ini si nenek amalannya setiap malam sholat tahajud surah Al-Kahfi sama As-Sajdah. Saya pernah melihat beliau usianya sudah 80 lebih, masih terlihat cantik, penuh nur. Nah, makanya supaya nggak kuburnya kebakaran, nggak kebanjiran, nggak kegerimisan, ikut Rasulullah SAW. Supaya kuburnya jadi taman surga. Amin. Kata Rasulullah SAW, "Akramukum minni manzilan yaumal qiyamah, akramukum alayya sholatan." Siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan dekat denganku, kata Rasulullah begini. Mulai sekarang solawatnya diperbanyak. Kenapa itu Habib Soleh? Begitu keramatnya luar biasa, begitu disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena beliau setiap detik mengingat Allah. Sholawatnya banyak, entah berapa puluh ribu satu hari. Saya belum pernah berjumpa dengan Habib Soleh ketika beliau masih ada. Satu waktu, ini benar, saya berpuasa saat itu kira-kira 3 bulan. Saya nggak tahu Habib Soleh itu siapa. Benarnya begitu. Satu malam di langit menggelegar suara. Keramatnya Habib Soleh melebihi yang diperkirakan orang. Suaranya cuma begitu saja, langit bergetar, yang saya dengar cuma itu. Lalu besoknya saya tanya, siapa itu Habib Soleh? Sehingga cucunya ini saya cari ini, Habib Masud. Jadi yang mempertemukan saya dengan keluarga Habib Soleh adalah beliau Habib Soleh. Ini nyata. Ini nyata. Dan saya keadaan sedang berpuasa kira-kira 3 bulan. Sehingga saya cari mana itu keluarganya Habib Soleh, ketemu dengan beliau, ketemu dengan umi-uminya. Jamaah rahimakumullah. Terakhir saya tahu diri di sini masih banyak guru-guru yang lain. Terakhir Habib masih minta diberi waktu sedikit, boleh Habib. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Di sini maknanya suami itu menjaga dirinya. Dia berjalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gandeng istrinya. Istrinya juga gandeng suaminya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Juga digandeng seluruh anak-anaknya menuju ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anaknya juga begitu juga menggandeng ayah ibunya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang hadir di sini sekarang sedang antri meninggal. Antri meninggal sambil berada di majelis yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sisa umur semoga kita Allah tolong kita bisa bertobat, meninggalkan kemaksiatan mata, kemaksiatan pikiran, kemaksiatan lisan, kemaksiatan tangan, kemaksiatan syahwat, semua kemaksiatan yang ada pada kita. Semoga Allah tolong, Allah lepaskan dari kita dan meninggal kita husnul khatimah. Terima kasih, semoga ucapan Al-Fatihah diberkahi Allah, diridai Allah. Semoga semua yang hadir disayang Allah, hajat-hajatnya Allah kabul, akhir hayatnya semuanya husnul khatimah, kuburnya jadi taman surga, wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masukkan ke surganya bi ghairi hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Syekh Iqbal yang sudah menyampaikan
kata-kata hikmahnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sebelum saya memberikan ijazah di sini saudara, yang nanti akan ditutup oleh Habib Alwi bin Alwi Al-Habsyi, beliau akan menyampaikan sepatah dua patah kata, dan setelah itu akan ditutup dengan talqin. Dan saudara-saudara sekalian, biasakan kalau sudah pulang dari tempatnya, para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, jangan pulang kecuali membawa ilmu. Dan ilmu itu amalkan. Dan ilmu itu yang akan bisa memberikan manfaat dan akan merubah diri kita. Dan hari ini ada ijazah namanya Hirz Habib Saleh. Ijazah ini saya dapat dari Habib Haidar. Habib Haidar bin Husain bin Ahmad bin Abdurrahman. Kebetulan beliau datang sekarang. Biar beliau langsung kasih ijazah semua. Dan abahnya Habib Haidar ini dapat langsung dari Habib Saleh. Dapat langsung. Daripada sanadnya masih dua, yang ada satu orang ini, biar beliau langsung dari abahnya, dari Habib Saleh. Dari lisannya Habib Saleh. Apa itu harusnya? Apa manfaatnya itu? Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarril jinni wal insi wa min syarri man aradana bis-su'. Allahumma ij'al bainana wa bainahum hijaban mastura wa la tuballigh a'da'ana al-amala bil lisan wa la bil hal. Warzuqna ya maulana min rizqina al-halal waj'alna min ahli al-kamal fi jami'il ahwal bi barakati sayyidi maula bilad sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil ghudwi wal asal. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li wazira min ahli Harun akhi sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Orang ini tidak akan bereaksi bacaan yang dibaca kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, mengerti maknanya. Apa maknanya ini yang dibaca ini? Yang kedua, orang itu harus istiqomah. Artinya apa? Beliau mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna. Kalau seandainya lautan ditambah lagi 7 lautan untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka akan habis tinta yang dari air laut-laut itu. Belum selesai kalimat-kalimat Allah. Ini kita berlindung dengan kalimat-kalimat itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarril jinni wal insi. Dari kejahatan jin dan kejahatan manusia. Wa min syarri man aradana bis-su'. Dan saya berlindung ya Allah kepada orang-orang yang punya niat jahat kepada kami, yang punya niat busuk kepada kami. Wa min syarril jinni wa min syarri man aradana bis-su'. Allahumma ja'al bainana wa bainahum hijaban mastura. Ya Allah, jadikan antara kami dengan orang-orang yang punya niat jahat hijab yang kokoh, menghalangi antara kejahatan-kejahatannya sampai kepada kita. Itu saudara. Hijab al-mastura itu adalah hijab-hijab yang tersembunyi. Itu adalah diantara doa-doa yang diajarkan oleh Habib Saleh bin Muhsin. Lalu dikatakan, Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah ilmu, tambahkanlah ilmu, tambahkanlah ilmu. Sampai 3 kali. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah, mudahkanlah urusanku ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa hlul 'uqdatam min lisani. Lepaslah ikatan-ikatan kesusahan saat saya berbicara. Uqdah, ikatan di lisanku. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Agar mereka mengerti apa yang saya ucapkan. Yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Dan mudah-mudahan ya Allah, jadikan orang-orang dekat saya, anak itu family, menjadi orang sekretaris saya, seperti Nabi Allah Harun dan Musa. Waj'al li wazir min ahli Harun akhi, sebagaimana seperti saudara saya Harun. Dan insya Allah ini mau dibagi-bagi nih, ya, dibagi-bagi, diamalin. Dan juga ada Wirdul Khair Al-Hashim itu sudah dibagi-bagi, dan sudah dibagi-bagi. Bentar lagi yang belum dapat bisa dikasih. Mana Ustaz? Sudah dibagi Ustaz? Sudah. Nah, itu yang sudah dapat, ya diangkat tangannya. Sudah dapat ya. Sudah dapat, yang dapat. Saudara-saudara sekalian, seperti Habib Muhammad bin Ali As-Sekaf tadi menyatakan bahwasanya kalau mau membicarakan sejarah Habib Saleh tidak cukup waktu yang sangat singkat ini kita ambil hikmahnya. Tapi saudara, tidak perlu bersedih. Sekarang ada seorang doktor dari IPB, Dr. Nurul Jannah, yang merangkum cerita-cerita Habib Saleh selama 5 tahun, dikemas rapi dan sistematis, ya. Tahun ini adalah cetakan kedua, dan insya Allah tidak susah untuk dicari. Dan itu ada gambarnya Habib Saleh. Habib Saleh pernah ditanya sama Syarifah Syifa binti Abdullah, ada rumahnya tetangga kebakar. Syifa masih ada sekarang. Lalu ruangan yang ada fotonya Habib Saleh tidak terbakar, dan itu terjadi di Lumajang kemarin.
ruangan yang ada fotonya Habib Saleh dan guru saya ini tidak kebakar. Lalu kasih faidah, ya Habib, itu rumahnya orang tetangga kebakar. Yang ada fotonya Habib Saleh di ruangannya nggak kebakar. Kata Habib Saleh, iya, ruangan kamar yang ada foto saya insya Allah nggak kebakar. Alhamdulillah, itu foto juga ada fotonya Habib Saleh. Itu bisa mudah dan dengan mudah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang berpartisipasi untuk berlangsungnya hall ini, terutama tetangga-tetangga saya yang mohon maaf sudah terganggu kegiatannya, dan mudah-mudahan Allah melipat gandakan semua yang ikut berpartisipasi, para donatur, para kiai, para asatid, para ustadz, para murid-murid semuanya, semua yang hadir di sini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahalanya, Allah panjangkan umur kita, mudah-mudahan nanti di akhirat kita dikenal oleh Habib Saleh, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatnya Habib Saleh kita bisa masuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saudara, sekarang kita minta kepada Habib Al-Mahbub, Habib Alwi bin Alwi, untuk menyampaikan satu patah dua patah kata. Setelah itu beliau akan menutup dengan talqin dzikir. Terutama kepada Habib Hafid Ali terus, saya ucapkan banyak terima kasih. Tadi lupa nyebut. Kalau ngambek tahun depan nggak datang lagi, pusing anda. Mari kita teman Habib, bapak, kan? Bil barokah.